pendekatannya sebagian itu pakai ini, pakai apa? Teknik ya, tapi sebetulnya apa ceritanya panjang. Ya, ini ada Pak Dwi Janto Pantoro, ada Pak Adi Bawono, ini juga para ahli apa para alumni yang ada ya di dulu angkatan pertama itu dari 90-an mendekat 100 itu diterima di 27 ya, terus sekarang berkembang. Nah ini kita coba ini. Nah ini Mas Adi mungkin saya minta tolong sebagai co-host nanti untuk admit ya, itu yang mau masuk yang terlambat itu di admit, karena saya kalau sudah kuliah itu kadang tidak bisa konsentrasi ya untuk admit. Jadi mungkin kalau ada teman lagi yang bisa membantu ya saya kasih. Mas Fikri mungkin lama juga ini nggak ketemu ini, ya, saya kasih co-host nanti untuk bantu kalau ada yang keluar masuk gitu ya. Nanti bisa dibantu di ini. Nah, ini ada Mas Tot, ada Pak Suradin, ini senior saya ini. Senior saya ini. Nah, saya dulu wah ya. Ini dulu saya ikut ya Pak ya. Tahun 2000-an 97 Pak. Pak Suradin Apa itu. kabar Pak? Apa kabar baik Pak? Wah, ini selamat jumpa lagi nih. Oh, ini 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya di Puskim Bandung itu. Pak Ya Pak. Pak Suradin Pak. Nah, terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Kalau nggak begini kita nggak ketemu ya Pak ya. Ya, monggo Pak. Ini Mas Toto juga ada senior di bidang perencanaan ya. Perencanaan kalau Ibu Bapak sekalian bisa bekerjasama dengan beliau. Ini macam-macam. Terus ada juga yang dari tadi untuk assessment juga ada tadi Mas Amrul ya. Mungkin terlambat. Ada Pak Wantoro dari BPBD Bantul yang juga banyak ide tentang Karataga ya, bangunan rumah rakyat tahan gempa juga. Nah, itu sekedar informasi ya awal gitu untuk mengawali kita. Jadi Ibu Bapak sekalian yang hormati, nanti mohon bisa mengisi apa itu presensi ya, biar tahu ini awalnya itu kuliah ini cuma 4 orang Pak, 3 sampai 4. Saya itu ngajar 3 sampai 4 kadang. Terus teman-teman, nah ini kan sudah Zoom ini, buka aja semua ya, siapa tahu ada yang masuk, ada yang ingin ya monggo. Akhirnya kita buka ya kuliah ini dari 2 orang menjadi banyak sekali kayak begini ya. Mungkin nanti akan berkembang begitu, karena ini tadi pengumumannya saja mepet baru berapa menit yang lalu ya. Saya kira seperti itu ya. Kita mohon nanti bisa, nah ini nanti juga mohon para teman-teman praktisi, ahli, pakar, senior ya yang ada ini, mohon bisa nanti kalau mau ada waktu ngisi ya, karena ini topiknya saya berikan gitu ya, artinya banyak, nanti kita saling bisa tukar, karena kita sebetulnya punya ilmu pada saat inilah kesempatan dengan kesulitan di masa pandemi yang repot kayak begini ya, tapi ternyata ada peluang-peluang yang bisa digunakan untuk yang besar sekali ya. Jadi kan sampai ke Samosir, sampai ke ini aja ada ya. Kita ngadakan seminar yang ada konstruksi dan COVID gitu loh, sampai luar negeri ya. Itu pesertanya ada. Itu jadi kesempatan lah kita tidak untuk mengeluh kesulitan ini, tapi kita manfaatkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa maju cepat, sehingga kalau nanti COVID sudah selesai di masa new normal, nanti kita bisa lari ke sana. Jadi intinya kita bagaimana bisa ini ya, bisa mensikapi sebaik-baiknya gitu ya, istilahnya mensikapi sebaik-baiknya bagaimana kita tetap maju dalam keadaan yang sulit. Nah ini akan saya mulai dengan slide yang mudah-mudahan bisa dibuka dari sana ya. Ini saya kira kita tunggu kadang ya. Nah ini masih perlu waktu juga ya. Jadi ini kita mengenai earthquake damage ya, orang bilang. Tapi sebenarnya earthquake disaster damage, kalau earthquake saja kan damage ya, akan pengertiannya batuan yang rusak. Tapi kalau orang struktur ya, yang rusak itu infrastrukturnya, bukan konstruksi ya, itu orang struktur, bukan batuannya. Tapi kalau
teman-teman seismologi, geologi yang rusak itu batuannya, karena mereka melihat batuan yang rusak itu menyebarkan energi dan nanti energinya itu bisa merusak mana-mana begitu. Oke, jadi saya mungkin dari ibu bapak sekalian, tuntut saya di guru besar di teknik sipil ya di UII Jogja. Nah, saya juga di sebagai pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah lama ya. Jadi saya kaitkan antara bencana dengan bangunan tahan gempa itu kok match gitu ya. Jadi orang diajak bangunan tahan gempa itu pengertiannya sulit ini, tapi setelah dihubungkan dengan bencana, oh itu toh penyebabnya bencana. Nah itu baru mulai bisa jalan ya. Nah, oke, jadi mengenai kerusakan akibat gempa ini kita lihat dulu secara lebih ya. Ini tentang namanya adalah PDNA ya, PDNA ya, Post Disaster Need Assessment. Jadi kalau ada gempa itu ada rusak atau tidak, nanti kita lihat ya, rusak atau tidak. Kalau rusak ini bagaimana akibatnya dan sebagainya. Setelah itu ada ini data kerusakan ini adalah digunakan untuk mengkaji kebutuhan pasca bencana. Jadi dari yang rusak itu berapa, itu dari ke sana. Nah ini berusaha background-nya teknik sipil karena saya lama di BNPB mengenai sejak berdirinya, sejak Pak SBY mendirikan itu, ya, SK Pak SBY itu SK Pak Jokowi sampai 3 kali nih, 3 kali periode saya diberi SK sampai ketiganya oleh Pak Jokowi dan Pak SBY sudah pertama dulu. Sehingga saya melihat ini mengarahkan lebih mudah sekarang untuk mempopulerkan bangunan tahan gempa bersama teman-teman konstruksi itu lebih mudah ke masyarakat, karena bagaimanapun tentu masyarakat yang akan menggunakan bangunan. Ya kalau dari sisi kita yang maunya bangunan itu baik, tahan gempa, itu masyarakat nanti. Bagaimana murah, bagaimana bisa kita buat, bagaimana cepat dibangun, kita ya. Nah sehingga itulah yang harus dikolaborasikan. Nah, ini setelah ada sistem penanggulangan bencana, maka bencana itu ditanggulangi sejak pra, artinya untuk antisipasi, saat bencana itu juga, terus pasca. Nah, kita belajar dari kerusakan ini adalah pasca, karena pada saat bencana kita tidak bisa, kecuali pakai alat, ya, seperti juga tesis saya di S3 dan S2 menggunakan alat yang betul-betul memantau saat bencana, saat gempa itu, bukan paskanya. Saat gempa itu kita belum kamera memang, tapi ada alat ujinya, alat ukurnya gitu ya, accelerometer di banyak gedung di Amerika dan Jepang begitu ya, di California terutama. Nah, itu kita pelajari saat gempa itu bangunan seperti apa, atau sama dengan anggapan kita waktu kita desain. Desain itu kan untuk mempredik ke depan, tapi setelah evaluasi, benar nggak desain kita, itu harus kita evaluasi. Nah ini dari kerusakan inilah yang bisa kita lakukan. Nah untuk yang kerusakan di sini saya lebih banyak nanti ke skema umum dulu ya, sampai masuk mungkin akan mengarah juga ke konstruksi. Tapi masih umum dulu untuk ini untuk kita semua sebagai insan konstruksi yang mungkin juga ada yang tidak, itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat itu hendaknya apa? Hendaknya cuma aman terhadap tanah. Nah, nanti teman-teman konstruksi ini bagaimana membuat bangunan yang GMB ya, biaya butuh waktu optimum, biayanya rendah, mutunya tinggi, waktunya bisa tepat. Yang memformulasikan adalah ahli yang dimasukkan dalam namanya ahli klaster konstruksi, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ke kajian namanya PDNA, ya, kaji cepat itu gabungan dari namanya DALA dan HRNE ya. Jadi DALA itu data ya, damage and loss assessment, jadi kerusakan dan kerugian. Nah itu. Terus HRN itu pengkajian gangguan akses. Jadi kalau namanya sudah ada kerusakan, kerugian itu nanti ada lain lagi ya, ada lain lagi yaitu gangguan akses. Kalau ya rugi ya, tapi nggak dihitung pakai uang, nantinya bisa diuangkan. Gangguan proses fungsi bisa, sayangnya harusnya wisuda udah lulus, harus TA begitu, tapi tahu ada gempa kayak di Jogja dulu waktu saya pas wisuda, ya ada gempa ya nggak bisa wisuda orang itu, padahal yang dari luar negeri kan. Terus akhirnya ngotot dari luar negeri udah jauh-jauh ke sini, pokoknya kita harus ada itu di dalam kondisi yang mencekam itu kita mau wisuda orang yang
pejabatnya di dalam gedung, yang lain ditentang, gitu ya. Jadi karena memang harus keadaan darurat, kita tidak tahu bangunan yang kita pakai itu apakah masih aman atau tidak. Secara umum kita melihat aman, tapi siapa tahu ada bagian non struktur yang bisa mendapui orang. Gitu. Ya, masyarakat atau mahasiswa yang wisuda dan orang tuanya melihat wah kan itu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah mengenai gangguan akses. Terus ada nanti dikaji dari risikonya itu bertukar. Jadi risiko itu adalah sekarang didefinisikan, walaupun tidak baku ya di Indonesia, tapi risiko itu adalah ancaman dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Tapi kalau untuk orang teknik gempaan juga banyak, ada exposure, ada macam-macam ya, ada persiapan ini, ada macam-macam, tapi terus digabungkan begitu ya, terus digabungkan jadi menjadi hanya 3 faktor, yaitu hazard, ancaman, kerentanan, kapasitas, begitu ya. Jadi dibagi kapasitas itu sebagai pembantu. Nah, dari gabungan dari DALA dan NE ini ya, jadi PDNE Post Disaster Need Assessment. Jadi dua-duanya ini ya. Nah, orang teknik engineering itu banyak ke yang DALA ini ya. Jadi DALA. Kalau NTB di PU ya kerjasama karena PU yang kebencanaannya, PU yang teknis nanti mengarahkan ini semuanya dihitung, ya, dihitung termasuk aksesnya bagaimana, kemudian non fisik seperti apa begitu ya. Nah, itu untuk pandangan bahwa ternyata gempa itu kalau ada bencana gempa itu tidak berarti hanya akan saja tidak, ya. Ada fokus masing-masing. Ada fokus misalnya adalah mengenai DALA itu aset ya. Kalau tadi yang HLNA ya pakai bahasa Indonesia aja ya, HRNA gitu ya. Nah, fokusnya adalah manusia, komunitas, pemerintah. Oleh karena kalau kita dekat dengan teman-teman yang sangat-sangat sangat-sangat teknis itu kadang nggak menghitung. Harusnya manusia gitu ya. Harusnya manusia begitu. Jadi dikembangkan memang kalau manfaat sosial ya manusia, kalau ada bangunan itu karena manusianya korban, kalau kita tidak. Jadi beda ya, beda. Nah, kita bagian yang teman-teman di sini itu bagian yang konstruksi ya, sehingga fokusnya itu pada aset ya. Jadi, terus ini dan sebagainya ini merupakan kajian tersendiri ya, PDNE atau dalam besar itu luas, ini menjadi satu mata kuliah tersendiri ya. Bahkan DALA itu sendiri, HSR itu sendiri. Kalau di bidang rekayasa kegempaan. Ini dosennya juga beda, ahlinya juga beda gitu ya. Jadi sangat luas sebenarnya rekayasa kegempaan. Jadi kalau kita arahkan dari sini, mengapa kita harus belajar tentang kerusakan? Karena ini bagian daripada akibat bencana itu. Ya, akibat bencana ada kerugian, gangguan akses dan sebagainya ya. Nanti dikaji, nah ada ngitung-ngitungnya. Ini yang kita perlu pikirkan bagaimana kita mengkaji bangunan rusak dan tidak rusak. Ya, kalau rusak ambruk malah ketahuan. Tapi yang antara rusak dan tidak ini harus perlu ahli. Yang masih utuh pun harus bagaimana mudahnya. Nah ini teman-teman dari rekayasa kegempaan dan museum gempa itu sudah mencoba membuat instrumen pakai Android ya. Sekarang mau diadopsi oleh BNPB dan nanti tentu saja PU ya. Sudah membuat 2 untuk bangunan sederhana dan 1 bangunan 4 lantai ke bawah. Ini ada hubungannya dengan dikembangkan nanti bisa untuk mengecek kerusakan, tapi belum sampai ke situ. Nanti akan dibangun lagi platform ke sana sehingga kita pakai Android bisa melakukan dan langsung bisa dilihat dari posisi rumah-rumah kita yang kita cek itu ya. Karena GPS sudah sekarang saya integrated ya. Namanya Inarisk Indonesian Risk ya. Jadi ada risiko bencana di Indonesia itu juga bukan satu, ada gempa, ada banjir, ada ini. Nah, nanti ukurannya beda-beda ya. Nanti untuk setelah kajian ada supaya nanti efektif pengkajian pemulihan ya, terus baru turun menjadi rencana aksi. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah building back better. Jadi bagaimana membangun lebih bagus. Jadi jangan sampai besok dengan skala gempa yang sama rusak lagi, jangan. Berarti itu tidak ada pembangunan yang lebih baik. Ya. Apalagi dengan gempa susulan ambruk, itu sudah rehabilitasi rekonstruksi sudah bagus, tapi tidak bisa. Terus yang kedua DLR, jadi pengurangan
risiko itu harus dikembangkan. Jadi kita bukan membangun sesuatu terus bebas, tidak. Membangun itu harus tidak menimbulkan bencana. Sekarang begitu, ya. Kalau di dampak lingkungan jangan membuat dampak lingkungan yang besar. Membangun sesuatu jangan merusak. Gitu. Karena kita kadang kalau tidak komprehensif, pembangunan itu ada dampaknya masih ada, positif dan negatif. Nah, manusia lah, ya, tidak sempurna. Itu yang diperkecil ada dampak negatif yang besar. Ya. Ini adalah untuk suatu. Nah, ini berbeda dengan bencana yang lain, ya. Bencana banjir, bencana ini gunung, ya. Erupsi itu selesai, udah mau berapa tahun lagi? Atau kalau banjir kemungkinan adalah berapa tahun ya? Mungkin semusim lagi ya, semusim paling. Tapi gempa ini tidak mudah. Jadi waktu kita mengakses itu nanti ada gempa susulan namanya. Nah, itu kalau gempa susulan. Nah, kalau gempa utama, apakah ada itu gempa utama? Ada di Lombok itu sampai 3 kali lebih. Gempanya utama, bukan anaknya. Kalau anaknya mudah ya, mesti lebih kecil dan turun gitu, atau lebih jarang gitu ya, frekuensinya lebih gitu. Kalau gempa besar terus kecil, tapi tidak selalu. Di negara itu kecil dulu, agak besar baru besar, beda lagi. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan, bahwa ternyata ada kejadian yang seperti itu. Ya. Nah, desain ke depan itu harus memperhatikan di situ. Jenis-jenis gempa yang ada di situ berbeda. Ya. Kalau yang di dekat Sesar Oyo, kalau sudah ya, Sesar Opa Oyo, itu sesarnya itu kalau terjadi gempa sana itu kejutannya tinggi sekali. Kita tidak bisa menggunakan percepatan, tidak, tapi menggunakan kecepatan. Karena itu seperti bom begitu, seperti apa ya? Hentakan gitu ya. Jadi bangunan itu tidak sampai bergoyang, ambruk atau tidak cuma begitu. Kalau yang agak jauh kan ada goyangan lah, lumayan orang ngerti dulu gitu ya. Itu tidak kejutan kan, dekat sekali. Ini beda lagi ya. Ini ahlinya ada namanya Profesor Luko dari California Institute Teknologi. Ya, orangnya lebih muda dari saya, jauh lah. Bapaknya juga Luko, ibu anaknya Luko tentu kalau kan karena pakai family name. Tapi Pak Luko yang dulu kan di Stanford, dan Luko yang baru itu di Caltech. Tapi ya pernah ketemu di kan gitu waktu pertemuan HAPI. Ya. Oke, terus ya kita teruskan. Nah, sampai di BNPB menerbitkan tentang penyelenggaraan rehab rekon itu bagaimana. Nah, sekarang kita ke yang lebih sempit ya, lebih sempit yaitu pada yang lebih touchable ya, apa ya, ya bisa diraih karena orang konstruksi ya, alat ukurnya jelas ya. Konstruksi itu alat ukurnya barangnya ada, ukurannya ada, mutunya ada, biaya ada, waktu ada gitu. Ya, beda dengan nanti yang akses yang non fisik, yang mungkin culture yang terusik atau ekonomi yang terusik, itu ada hitungannya, ekonomi sosial. Oke, nah Ibu Bapak sekalian saya hormati, jadi gempa itu kan fenomena ya, artinya kalau ada gempa berbahaya, energi yang ada di tektonik itu tentu akan mengumpul dan bisa meledakkan bumi lah istilahnya, menghancurkan bumi. Oleh karena dilepaskan, Tuhan membuat suatu mekanisme melepaskan energi secara pelan-pelan. Pelannya aja skala manusia aja besar seperti itu. Ada skala yang mendekati 9 lebih kan. 9 lebih itu luar biasa lah. Kalau kita di atasnya 60 km di bawah, terus kita di atasnya ada sejarak 30 km, so kita bisa terlempar. Bisa terlempar. Dengan skala yang sekian besarnya itu. Sehingga selama ini, terus itu ya di bawah 10 itu. Kalau 10 kan separuh bumi retak ya istilahnya, 10 lebih atau 10 lebih. Ya. Nah, itu retak kadang sudah diberi mekanisme, batu diberi kekuatan tertentu sehingga nanti melepaskan pada saat tertentu tidak sampai menghancurkan bumi kan. Nah, sayangnya kita dari masyarakat, dari manusia kan, manusia belajar, ya menyalahkan gempa tentu begitu. Tapi kalau gempa disalahkan ya marah juga dia. Sudah saya ngambek aja. Selama 2 hari saja, apa yang terjadi? Wah, nggak ada gempa, mengeri kita ya. Mungkin ya itu, istilahnya ada undang kiamat, ada macam-macam. Gempa ya bekerja seperti itu, gunung ya terus gempa ya akan terjadi. Sekarang yang kita hindari adalah bagaimana gempa itu tidak menjadi bencana, kan begitu ya. Kalau gempanya ya itu bermanfaat manusia, tapi efeknya yang sampai merusak. Nah, itulah yang disebut pengurangan risiko bencana.
bencana. Pengurangan. Jadi kita manusia itu hanya mengurangi. Syukur menghindari ya boleh. Dinolkan gitu. Tapi kan itu kekuasaan. Kalau Tuhan memberikan ya jahat. Tapi kalau tidak ya kita hanya berdoa. Itulah yang harus lakukan oleh kita, hanya mengurangi. Nah, Ibu Bapak sekalian, gempa tidak ada dalam suku gempa. Wow, orangnya korbannya banyak. Korbannya banyak kenapa? Pertama bisa karena guncangan yang besar kan. Yang setelah itu baru landslide ya, tanah bergerak atau longsor. Kemungkinan juga tsunami kalau yang di ya, sehingga nanti ada strategi beda-beda satu sama lain. Kalau di Sulawesi Tengah bahkan 18 saya setahun sebelumnya ke sana juga ya. Memang sesar paru-paru itu bergerak, sana kena gempa itu yang kena gempa retak bangunannya atau tanah itu bergerak memang. Jadi bertahun orang di situ, Pak itu temboknya dulu lurus loh Pak di sana. Sudah gerak kayak gini, apa ini? Berapa tahun Pak? Ya, 2-3 tahun yang lalu kena gempa Pak itu. Tapi sudah tembok-temboknya sudah bergeser gitu loh. Jadi itu waktu setahun kemudian ya besar sekali. Di sana setahun sebelumnya, konon puluhan tahun sebelumnya kan ahli-ahli geologi sudah ada di sana. Nah di situ itu terjadi yang saya tanyakan, bagaimana gempa itu kok bisa menjadi bencana? Gempa itu suatu fenomena yang bermanfaat istilahnya begitu. Yang setelah itu jadi menakutkan karena apa? Ternyata di sana ada 7 ini yang saya dapatkan. Mungkin ada yang bilang 6, ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Saya menemukan ini kira saya ke sana. Pertama dengan teman-teman BNPB, yang kedua dengan teman-teman BNPB lagi, dan dengan teman-teman PU, ketiga dengan teman-teman JIK. Teman-teman dari beberapa dari luar negeri. Nah, itu pertama guncangan, 2 tsunami, tanah gerak, likuifaksi, tanah turun beda lagi ya dengan tanah. Jadi betul-betul turun. Rumah, bangunannya, tanahnya itu turun masuk laut. Ada ya di Boya itu. Ini. Nah, terus itu ada kebakaran kan gitu ya. Tanah turun, kebakaran, penjara. Jadi ini mekanisme bagaimana gempa itu menimbulkan bencana. Jadi gempa itu bukan bencana, tapi itu manfaat, fenomena yang harus terjadi ya. Ini yang kalau masuk di museum saya itu 100% orang mengatakan gempa itu jahat. Kalau dibalik gempa nggak ada, malahan, malah remuk kita. Malah hancur bumi ini. Tuhan itu sudah mengatur. Nah, kalau jadi bencana, ini kita lihat ternyata pelajaran di gempa Palu di Sulawesi Tengah ada 7 mekanisme. Mengapa jadi bencana? Seandainya kita menangani salah satu, dan kita kebetulan adalah menangani yang nomor 1 gempa. Ini tidak terkait dengan tsunami, tanah gerak, likuifaksi. Itu kajian tersendiri, panjang. Makanya di bidang ini pendalamannya kalau di UII namanya rekayasa kegempaan atau manajemen bencana dan rekayasa kegempaan. Yang mendirikan ini, dan sekarang ada jurusan double degree-nya dengan Amerika ya. Jadi kalau ini Mas Jafar kebetulan nggak ikut, dia sudah lulus di situ. Sebelumnya ini ada beberapa teman yang sandwich dulu. Setelah itu lulus ya. Jadi 1 tahun di UII, 1 tahun di Amerika, nanti dapat 2 double. Khusus di rekayasa kebencanaan. Jadi dikembangkan tidak hanya gempa, tapi bencana gitu ya. Boleh tsunami, boleh tanah gerak, likuifaksi dan sebagainya. Nah ini kita berfokus pada goncangan kuat saja. Karena yang lain-lain itu luar biasa penanganannya berbeda. Oke, kalau kita melihat dari situ, ya meninjaunya dari pandangan di situ, ini agak berbeda dengan teman konstruksi ya. Ini pandangan kita luas dulu ya, luas. Maksud dan kalau ada gempa terus menimbulkan bencana, ya. Jadi mekanismenya tadi melalui guncangannya lah gitu ya. Kalau kita batasi begitu, itu bisa korban manusia dan korban non manusia. Nah, kita itu sebetulnya fokusnya itu pada ini, ya, manusia ini. Oleh karena kan bangunan tahan gempa itu bagaimana menyelamatkan manusia, bukan bagaimana tidak rusak. Karena filosofinya kalau manusia, kalau ada gempa, bangunannya roboh, manusianya selamat, manusia masih bisa membuat bangunan. Tapi kalau manusianya meninggal, maka bangunan dan rumahnya itu tidak bisa dibuat manusia kan gitu. Nih logikanya secara gampang gitu. Terus nanti ada kerugian di luar manusia, ya. Nah, kalau manusia sendiri ini nanti bagi teman-teman yang di non engineering itu sudah ada yang meninggal langsung di
kuburkan. Yang tidak meninggal ini yang efek panjang akhirnya, ya. Jadi ukuran dari besar kecilnya bencana itu adalah diukur dari korban manusia, baru kerugiannya. Yang kedua, nih kerugian non manusia, ini bisa fisik, non fisik. Nah, kita banyak ke sini ya, ke fisik ini. Ini orang-orang konstruksi di sana ya. Jadi sebetulnya rekayasa kegempaan terus luas sekali. Ini kalau di UI ini punya mata kuliah profesor ya, punya masing ini punya. Yang fisik ini banyak ya dari teknik sipil, yang lain ini dari non teknik sipil. Tapi ngajar juga di sana ya, dari Indonesia bahkan dari luar negeri. Kalau pas nanti double degree ke Amerika ya, yang ngajar ya teman-teman atau guru besar yang ada di Amerika sana ya. Nah, terus hampir seluruh Indonesia ya nanti, oleh karena itu kalau kita ini sekaligus promosi biar nanti banyak ahli rekayasa kegempaan ya di Indonesia, karena memang bagaimanapun ya posisi kita gempa itu sangat menonjol ya. Apa itu bukan mungkin ada orang bilang lebih banyak banjir Pak, kok hanya lebih banyak ini yang terus, tapi menakutkan gempa itu. Banjir itu ada siklusnya karena klimatologis. Gunung pun ada siklus. Setelah gempa ya semaunya aja. Mau diprediksi 80 tahunan seperti di mana itu di Pandeglang ya. Di Pandeglang itu. Ini kan 80 tahunan, mengapa setahun terjadi lagi dan besar lagi ya, terserah sana. Memang mekanisme di bawah belum kita pelajari secara komplit. Lebih sulit kita mempelajari di bawah daripada di luar angkasa, bahasanya begitu ya. Jadi jawabannya teman-teman begitu. Sehingga wah terjadi lagi gempa 80 tahun, tapi tahun berikutnya ya rusak lagi. Ada yang belum dibangun, ada yang sudah punya rumah lagi, toh gempanya 80 tahun lagi ya. Itu kan kalau reguler seperti itu ya. Tapi itu kan statistiknya. Statistik itu ada ketidakpastiannya di sana. Nah, tadi coba kita yang meninggal dulu, tapi ini sebenarnya bukan topik kita ya, tapi ini perlu kita karena nanti ada infrastruktur yang digunakan untuk orang-orang yang khusus. Jadi berbeda desainnya, teman-teman arsitek dan teknik sipil tentu harus bekerja sama. Misalnya adalah masih normal, tidak masalah. Masih normal pun itu juga ada yang pemerintah, ada yang non relawan pasif, ya. Masih ada yang bisa relawan. Yang tidak normal itu bisa jangka pendek. Stres ini yang hidup loh ya, bukan yang mati. Maka gempa itu berbahaya. Tapi nanti kita lihat kuncinya itu di bangunan guncangan. Bagaimanapun tetap di bangunan ya. Nah, terus ini jangka panjangnya guncangan jiwa. Sampai sekarang di Jogja itu ada yang sudah masih trauma sekali, jangankan kok ada truk saja itu panjang, padahal sudah berapa tahun, 16 tahun ya, 15 tahun, 16 tahun. Ada yang memang guncangan panjang, ada panas udaranya banyak yang apa istilahnya menderita dan sebagainya, rumahnya ambruk, tidak dibayangkan seperti itu. Bahkan saya lihat di Bangkulu ada bangunan lantai 1 dibangun lagi atasnya, ditambah lagi atasnya, dikasih kolam renang di atasnya, ambruk bener total, itu seperti jatuh lantai begitu, seperti cuma jatuh di lantai. Ada fotonya, saya masih ada. Jadi itu sangat kita sebagai teman bagian yang ini, bagian yang care di sini, kalau bisa kita istilahnya kita sosialisasikan lah apa sebetulnya COVID seperti ini. Yang nggak percaya seperti itu nggak percaya, datang aja. Saya pernah positif, tak ajak guyon, teman saya nggak mau kok, ya sudah duduk minum 1 gelas dengan saya aja kayak biasanya, saya positif. Ya nggak ada yang berani, gimana dia mau mengatakan nggak ada itu. Nah, terus ini ya seperti itulah. Nah, ini juga kalau kita tidak hati-hati di bangunan, sama dengan COVID tadi, itu korbannya manusia. Ingat, manusia itu nyawa satu sama banyak. Udah dihitung, jangan kita perlu itu mak yang meninggal itu cuma 2 orang, ya 2 orang kalau orang kita dekat kita kan beda. Jadi kita nggak bisa waktu bencana itu hati-hati nih ya. Terutama yang muda-muda ini kalau saya kasih apa tanda ini, nanti kita jangan guyon. Kalau guyon kalau sudah jauh dari korban. Jadi kamu jangan bilang sedikit atau banyak kalau masalah nyawa. Nanti kesinggung dia bisa marah. Kalau dia menceritakan tentang apa bahkan yang tidak masuk akal pun didengarkan dulu saja. Kalau dekat dia marah juga. Sudah pengalaman kalau itu ya.
Nah, nanti kerugian fisik itu bisa buatan manusia dan buatan bangunan bukan manusia, ya, jadi lingkungan dan sebagainya itu di luar dari kemampuan kita ini. Jadi terus juga bangunan manusia. Nah, bangunan manusia ini ada namanya gedung dan namanya non gedung. Kenapa kok gedung jadi sendiri seperti itu? Nah, ini tempatnya manusia, ya. Ini tuh tempatnya manusia. Padahal non gedung itu jenisnya lebih banyak daripada gedung, Pak. Tapi karena ini adalah manusia, makanya diistimewakan, ya. Karena tadi kan filosofi kita kan menyelamatkan manusia dari awal, ya. Sehingga nanti sampai ke filosofi bangunan tahan gempa ke sana. Tapi konsep awalnya dari sana. Nanti diterjemahkan sampai konsep bangunan tahan gempa. Jadi itu sampai filosofinya, ya, itu turunan dari sana. Oleh karena filosofi bangunan tahan gempa itu bisa berubah, nanti kalau ada kebijakan atau ada lagi sesuatu yang baru yang bisa merubah itu. Nah, itu aturan manusia bisa dirubah. Mana yang lebih baik diikuti. Jadi gedung rumah ini juga bagian yang paling penting, sehingga dia non rumah itu banyak di tabel itu nih, gedung rumah non rumah begitu loh, rumah itu. Jadi gitu ditulis. Rumah non rumah, ada kantor, jadi non rumah biasanya gitu, ya. Teller, ya, hunian lah. Terus nah, ini untuk masukan dari kita bahwa kerusakan gempa itu luas, ya. Luas tadi. Kalau gedung apa? Nah, ini masih banyak yang harus dipelajari di Indonesia. Misalnya tentang transportasi saja, jalan, jembatan, pelajari, ya. Layanan fasilitas lain, ada pelabuhan, ada bandara, ada terminal darat, ada stasiun KA, nanti ada KA cepat dan sebagainya. Memang itu ahlinya sudah ada, tapi pengembangan ke depan kan tidak mungkin kita tergantung dari ahli, karena nanti akan teknologi akan berkembang ke depan, kan gitu. Tetap harus kita kembangkan, ya. Siapa tahu nanti setelah itu ada kereta-kereta cepat yang lain juga. Terus tentang irigasi, ya, tentang irigasi. Nah, tentang irigasi ini banyak, ya, bendungan, bendung, saluran itu sudah mulai ada aturannya, ya, tapi kan ini juga bagian yang perlu dipelajari. Kalau nanti mencari sesuatu yang lain atau ini bisa mempelajari ini, ya, bisa mempelajari mempelajari tentang hal-hal yang di luar dan ini. Nah, utilitas ada listrik, telekomunikasi, air minum, jaringan air bersih, gas dan minyak, begitu, ya. Ini reaktor nuklir apalagi. Kalau teman saya yang dari Cina dulu, ya, dari bukan rumahnya dekat Beijing gitu, ya, tapi sekolahnya di New York dan saya barengan gitu. Saat meja lagi, ya, meja satu ruang lah, ya, satu ruang. Hanya agak depan. Nah, itu mempelajari tentang sambungnya di San Andreas Fault itu tuh banyak saluran-saluran air, saluran gas, saluran minyak dan sebagainya yang perlu ini, ya, saluran minyak yang perlu dipelajari bagaimana nanti kan terjadi gempa. Dengan skenario San Andreas itu dia tidak menimbulkan bencana, sudah sampai ke situ. Dibuat model matematis, dibuat penelitian laboratorium, karetnya jenis apa, lebarnya berapa, itu sudah jadi dokter nggak hanya satu. Itu masternya masih banyak dipelajari. Dan terus dipelajari juga itu perubahan tata bangunan, atau misalnya dulu tidak ada danau, ya, untuk penambangan dari danau dan sebagainya, rumah di situ dibuat gelombangnya kalau gempa itu perubahannya seberapa. Itu juga ada di dokter, teman saya dokter yang juga. Satunya ada dokter Ramana Gunturi, ya, terkenal sekarang, dosen itu, ya, uang dengan saya juga itu teknik itu di IIT Bombay, ya, institut teknologi yang terkenal di India itu, dokter Ramana, ya. Jauh lebih muda dari saya itu, ya, yang ngajari saya malah dokter Ramana Gunturi. Nah, terus fasilitas militer itu juga di luar, ya, di luar dari sivil, karena pengendaraan sivil itu kan di luar militer itu dulunya, kan. Jadi ada militer dan sivil. Tapi nanti ini teman-teman ini mahasiswa saya juga sebagian dari militer, seni.
Jadi itu juga bagaimana kalau fasilitas militer itu aman dari bencana juga. Jangan sampai pas mau dipakai kena bencana kan. Nah itu ada juga mahasiswa saya yang dari Zeni ya, dari militer, dari ini mempelajari tentang bangunan militer tahan gempa gitu ya. Nah sekarang rumah gedung ini. Nah ini kalau rumah gedung ini karena fokus ada manusia, ada manusia, maka jadi aturannya aja sendiri gitu ya. Istilahnya apakah kalau yang lain itu tidak ada manusia? Ada, tapi tidak melulu kalau ini bangunan rumah, utama rumah itu kan memang melulu untuk tempat tinggal. Ya. Jadi mungkin satu kepala rumah tangga ibunya keluar, tapi anaknya dan pembantu di rumah. Jadi berapa persen yang stay at home? Ya. Itu ada normal belum kalau terjadi pandemi. Pandemi ada bahaya juga karena pada di rumah kan. Itu juga menjadi kajian kalau ada yang tertarik. Jadi ini ada bangunan tuh teknis, ya, rekayasa. Orang bilang engineer ya, engineer kalau biasa, engineer structures gitu atau engineer buildings. Itu bangunan yang sudah didesain oleh pendesain ya, profesional, kontraktornya profesional, pengawasnya profesional, yang punya pun punya duit profesional. Penggunaannya pun teratur, AMP-nya ada dan sebagainya. Terus yang di sebelah kanan ini namanya non teknis. Nah, non teknis itu kalau diekstrimkan itu kayak rumah tradisional yang dianggap non teknis, padahal mungkin ya teknis awalnya sama. Cuma kita runut sulit ya. Ada rumah Joglo, rumah Batak, rumah Minang, ya, rumah Kudus, ada rumah Toraja dan sebagainya. Ya beda-beda banyak sekali. Di Aceh juga ada, sampai Papua ada. Dia tidak menggunakan perhitungan. Mungkin ahlinya dulu pakai ya, tapi yang karena sudah turun-temurun sudah terbiasa jadi tradisional. Jadi dia sudah menggunakan cara-cara tradisional yang kebetulan itu dari bahan-bahan yang ringan dan bisa lebih tahan gempa begitu. Ini ternyata adalah kuat juga ya, karena mungkin sudah lama di daerah gempa. Jadi yang ini dari sini itu relatif kalau ada gempa, itu relatif kecil daripada yang di namanya semi teknis. Saya bedakan nih ya. Bisa dengan Pak Teddy pun kadang, Pak ini saya mohon maaf saya sendirikan semi teknis ya Pak. Ya semi teknis non teknis ya betul namanya, karena di luar teknis kan non teknis ya, dua-duanya non teknis. Tapi untuk studi saya biar mudah penjelasan, saya namakan semi teknis gitu ya. Oh ya apa nanti mudahkan aja. Atau kapan diskusi dengan Pak Teddy pun begitu. Jadi ini semi teknis ya, sudah semi teknis itu kayak tembokan ya. Banyaknya tembokan memang, dindingnya tembok gitu, karena prestis macam-macam lah. Atau kira-kira ada 8 kalau mengapa orang memilih tembok daripada kayu bambu ya, yang lebih ringan. Itu ada sekitar 8 atau 7, 8, 9 alasan. Kalau kita survei ya. Nah, itu di teknis itu dia sudah tidak tradisional, artinya ada sentuhan teknis di temboknya, mungkin di besinya, tapi tidak ada hitungannya. Ya, desainnya state of the art saja, jadi kira-kira kuat, ini tinggal keahlian saja, itu ya. Nah, itu banyak yang korban di Indonesia, yang banyak korbannya di sana. Nah, oleh karena itu, kan ya ini teman-teman saya di Museum Gempa di Barataga dan sebagainya bantu BNPB dan PU untuk menangani ini bagaimana seperti. Karena kalau gempa sudah jelas yang tembok-tembokan kecil itu yang kena. Tapi ini ya, nah yang teknis ini adalah tingkat 1 itu ada yang teknis ya, tapi jarang. Untuk ketulis gardu-gardu ya, gardu-gardu apa ya, listrik ya, 1 tetap dia pakai cetung ya, tingkat 2 dan tingkat banyak lah ya. Nah, yang kanan ini mungkin sudah tahu ya, ada bambu, kayu, pokoknya bahan-bahannya sudah ada alami lah gitu ya. Ada yang tembok tidak di semen ya, orang-orang Iran, orang-orang di India Barat sana itu kan rumahnya cuma kayak ini ya, hanya sebagai apa, tidak campuran apa spesinya itu tidak melekat, hanya untuk mengisi saja antara bata, sehingga
Waduh, India, di Iran itu ya permasalahannya besar. Ini tingkat. Terus yang teknis ini yang jadi perhatian di Indonesia ini sebetulnya ya. Oh, di sini ahlinya banyak sekali yang di sini ya. Dan softwarenya sudah luar biasa lah. Yang di teknis itu sudah luar biasa. Banyak yang ahli gitu ya, sudah sedikit lah kalau di ya. Nah, tinggal keterampilan dan keahlian ditambah. Tapi kalau sudah jadi, biasanya kalau kena gempa itu ya ada, tapi presentasinya lebih kecil jauh dibandingkan dengan gempa yang non teknis tadi. Ya sudah teknis tapi nggak dihitung ya, ada tembok, ada ini, ada macam-macam. Ditangani biasanya orang yang di tengah profesional, setengah ya, profesional tidak, tapi kalau tidak profesional tidak, karena dia juga tahu bagaimana cara membuat tembok. Nah, ini yang paling banyak sementara ini masih lantai 1, tingkat 1 yang rusak. Rusak itu masih tingkat 1 di Indonesia. Ya, bahkan kalau kita ke pelosok itu hampir 100% tembok kan tingkat 1 sudah begitu. Karena tingkat 2 jarang juga. Kalau ada pun masih kadang masih jalan begitu ya. Tradisional yang dulu yang dia nggak ambil juga karena biasanya dimiliki orang yang punya atau keturunan orang punya yang rapi juga, nggak lapuk gitu. Nah, sekarang ini yang mengkhawatirkan adalah mulai ke sini. Mengkhawatirkan bahwa bangunan non teknis tapi nanti sudah lantai 2 lantai. Jadi nggak mau menghitung dia pakai. Padahal kalau dilarikan saja ke teknis ini selesai. Ya. Tapi sekarang lihat, bahkan 3 lantai. Lihat. Ya, kalau di kota dekat kota masih bisa dijangkau oleh EMB. Berapa persen sih? Anggaplah kota itu cuma 15% yang bisa dijangkau. Berarti 85% tidak dijangkau. Ya, kalau ada program ya bisa, tapi kalau itu jutaan rumah. Masalahnya itu jutaan rumah, jutaan nasib orang ya di wilayah rawan gempa lagi. Jadi ini memang saran dari kita orang-orang struktur, orang konstruksi, orang-orang yang dari apalagi yang dari teman-teman praktisi dan ini apa senior dan para ahli ya, itu tentu kan menyarankan ini dijadikan teknis. Itu mudah ya secara teori, tapi praktiknya tidak mau. Banyak yang tidak. Wah, gini nggak apa-apa juga dibeli kok. Saya jual, saya kuat tidak kuat itu tidak pengaruh kok. Jadi ini untuk orang-orang yang oportunis itu banyak. Dia kan mengembangkan kesalahan. Itulah salah satu permasalahan mengapa kalau terjadi bencana pada Indonesia itu banyak yang tingkat 1 atau tingkat 2 yang direkayasa tidak cukup dengan itu. Saya datang ke sekitar 25 tempat ya sejak tahun 98 itu, dari Blitar, Pandeglang, ini sampai ke Aceh, sampai ke Papua, sampai ke Maluku, pelosok sana ya, Sulawesi. Nah itu tingkat 1 masih. Setelah itu tingkat 2 ini kerusakan di sana. Ya. Nah ini teman-teman dari grup rekayasa kegempaan tadi, komunitas dan komunitas Sikat Internasional, ada beberapa komunitas lah ya, itu membantu BNPB, membantu PU ini bagaimana kita ada alat untuk mengakses ini. Sudah jadi itu dievaluasi dulu. Kan kita tidak ada ya rumah setelah jadi ya sudah jadi ditutup, diplester, seperti apa, ini permasalahan besar. Nah, kita harus punya cara itu, apalagi teknologi semakin mudah. Dengan Android kita saja itu yang kalau dulu saya waktu 20-30 tahun dulu di Amerika itu bangunan-bangunan California itu ratusan bangunan ya di Jepang dipasangi sensor akselerasi itu masih banyak yang satu arah. Setelah itu 3 arah, 3 DOF ya. Kiri kanan, maju mundur, naik turun, itu satu alat. Saya konversi dulu sekitar 400 juta per alat. Wah, negara kaya memang kaya ya. Jadi, saya suruh milih data apapun di sana, bangunan baja, bangunan lantai 1, lantai 2, beton yang campuran, baja berbeton, jembatan, datanya luar biasa. Itu 30-35 tahun yang lalu, belum sekarang ya. Tapi di Indonesia sekarang Android kita ini kita pasang 6 DOF, satu alat. Android kita tinggal download, mau murah atau bayar.
vibration, ambil aja vibration, acceleration seperti itu. Nanti kita bisa ngukur mobil kita itu jalan pakai Android 1. Nanti kita bisa ngukur gerakan maju mundurnya, kiri kanannya geser, ya, naik turun, terus goncang kiri kanan. Ini bisa diukur ini, ada ukuran. Goncang naik, rocking, maju mundur, ya. Terus apa? Torsion, mobil kita torsion itu bisa diukur. Ini berarti ke depan kita harus ada alat ukur itu kita gunakan untuk mengevaluasi bangunan sebelum diberikan kepada konsumen. Konsumen kan tidak tahu, Pak, ini mau tahan gempa mau tidak, itu tetap diterima juga. Dan tidak tahu, siapa yang harus menilai. Kalau tidak ada alat yang berat, jutaan rumah tiap tahun mungkin ya, bisa lebih ya. Itu siapa yang mau ngecek? Bangunan juga begitu banyaknya. Harus pakai metode teknologi 4.0. Nah, ini sedang dicoba. Makanya teman-teman, ibu bapak sekalian yang gabung di sini, kita mau gabungnya kita bantu BNPB, kita bantu EU, ya. Kita kembangkan metode-metode teknologi terbaru yang murah istilahnya, yang Android-nya. Rencananya teman-teman itu nanti bangunan di Indonesia itu sebelum diserahkan atau berapa tahun sekali ada evaluasinya, ya. Evaluasinya ada yang quick, cepat, gitu ya. Kalau dokter itu cukup melihat suhu kita atau denyut jantung. Nah, kita melihat periode dan mungkin macam yang lain lagi ya di bangunan itu ada yang cepat dulu kita ukur. Ya. Setelah itu kalau dirasa ada yang mencurigakan baru investigasi berlanjut. Ini coba kita sedang dibuat teman-teman ya dengan PP leadingnya, insektornya karena mengenai bencana itu mengerikan. Ya. Jadi kalau terjadi bencana kita bagaimana tidak ayolah kita tetap bergerak. Ya. Nanti membuat jadi ada listnya di depan kalau udah nanti di list terus langsung nanti terakhirnya itu diposting di website-nya resmi. Jadi nanti ini bangunan ini merah, kuning, biru, hanya merah, hijau atau kuning. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau hotelnya masih kuning, beritahu orang jadi transparan. Nanti tidak menyesal kalau ada gempa. Oh ini kuning, murah memang, tapi kuning zaman mau nggak? Nggak mau ya sudah kan yang bagus. Jadi masyarakat konsumen dilindungi. Ya. Ini tentu memerlukan verifikasi itu ahli yang ada di sini juga harus ikut. Tapi nanti di mana, di level mana? Yang S3, S1, D3 itu yang menjadi operator di lapangan seperti cek kayak kita itu ya. Ini salah satu bentuk yang nanti dicek. Itu nanti dikembangkan tuh saat kerusakan, ngecek kerusakan juga. Nanti kerusakannya jadi 80%, nanti dananya sekian, keuangannya harus sekian, ini 70% harus skema apa, karena kalau sudah di pemerintah kita berpikir tentang dana, ya keadilan. Keadilan kalau sama yang rusak sama tidak, nah kalau tidak sama ukurnya pakai apa? Oh pakai keahlian Pak, ahli satu sama lain beda, gimana? Ya, kita angkakan, ya kita angkakan sehingga kerusakan-kerusakan nanti bisa lebih terukur. Ya. Amanah undang-undang untuk mensejahterakan masyarakat dan tampaknya ya melindungi dari bencana, nah itu ya. Dan sejahtera, adil, makmur. Adilnya itu kan kita yang bertanggung jawab. Bagaimana membuat adil kalau alat ukurnya nggak jelas, hanya suka-suka gitu ya. Nah ini kita kurangi ya. Itu akan kita. Nah sekarang yang kedua dari yang lantai 1 ini sudah selesai sebetulnya kalau mau diakses di Android ya di Play Store itu ditulis Inaris personal itu nanti keluar namanya ASEP ya, Social Assessment Tepat Evaluasi Bangunan yang Sederhana ya. Itu masih pengembangan awal. Belum sampai ke sistem manajemennya nanti bagaimana pembayaran, asesmen, pengembangan dan sebagainya harus pakai teknologi seperti Gojek ya, misalnya harus pakai Grab ya, itu ya harus gitu kerjakan supaya nanti sustainable berjalan terus ya. Ya, kalau asalnya kita mengandalkan biaya beban pemerintah sudah banyak sekali nggak mungkin, harus dari masyarakat sendiri yang sudah mulai sadar tentang rumah yang kualitasnya baik sehingga tidak jadi kerusakan parah atau mungkin tidak terjadi kerusakan. Kalau rusak ya rusak kecil tapi tidak membahayakan misalnya. Yang kedua itu adalah bangunan yang 4 lantai ke bawah. 4 lantai ke bawah itu
namanya Asep ya. Kayak ini Jawa Barat semua ya. Ini yang buat orang Jogja tapi nama Jawa Barat semua. Asep, Acep gitu ya. Nanti akan kita launching juga ya di launching. Oke ya, jadi kembali lagi ke kerusakan. Jadi itu semua jadi nanti kerusakan supaya bisa terukur bagaimana ya. Bahkan prediksi kerusakan. Nanti kalau terjadi gempa sekian ini sekian itu pakai kurva fragility itu diperlukan. Karena kalau Ibu Bapak sekalian terutama yang muda-muda ini nanti jadi bupati, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, wali kota. Pak ditanya, Pak ini kira-kira kalau kena gempa skala sekian kedalaman sekian di daerah sini sesar itu datang berapa Pak nanti harus siapkan? Ya nggak bisa jawaban pemimpin. Oh nggak bisa jawab gimana Bapak itu? Ya oke kita pakai metode yang baru. Kira-kira sekian. Kita siapkan sekian dari kota ini, dari kota itu. Kalau kota ini lumpuh maka dari kabupaten itu kabupaten. Kalau kabupaten lumpuh ini harus dari sana provinsi. Jadi ada skenario kontingent seperti itu. Itu yang akan kita kembangkan ke depan seperti itu. Jadi kerusakan hubungan dengan perhitungan kuantitatifnya ya berapa persen besarnya, tidak hanya rusak berat tapi juga bisa sampai ke oh ini rusaknya 90%, wah ini rusaknya 85%. Suatu saat kan harus ke sana ya. Tapi sekarang berat ringan itu saja kadang disebut kalau sudah di bawah itu wah ini rusak berat itu tidak bisa ini yang rusak sama temboknya. Tembok itu bahaya sudah nggak bisa selesai, nggak bisa dikunci, nggak bisa dianggarkan, nggak bisa di-stop di DPR, nggak bisa lama jadinya. Ini permasalahan yang ada. Nah, sekarang setelah kerusakan di level gedung, itu kerusakan di level bangunan, level bangunan itu bisa nanti ada yang expose sama yang tidak. Misalnya ya, kita sudah oke lah sekian bangunan sudah cukup tim ya. Kamu cek itu bangunan yang ini sangat krusial, yang ini krusial, yang krusial. Yang situ Pak, yang hijau, merah sudah nggak masalah, itu sudah ambruk nggak ditempati. Yang kuning ini tolong jangan ditempati dulu, yang itu oke ya. Misalnya pada saat setelah terjadi gempa, kita sudah punya alat yang canggih seperti itu. Kalau sekarang belum pakai formulir, masih pakai cek ini. Tapi kita sudah punya alat Android, belum dicek. Kemarin belum dicek setelah COVID ini kita baru ngecek di 5 kota kayak itu yang 4 kota itu Aceh ya di Jogja, di Bandung Selatan, di Bengkulu dan Aceh Takengon. Tapi yang Asep tadi yang 4 lantai itu baru di 2 kota Padang dan Malang ya. Ini masih banyak yang harus diuji. Nah, ini kalau kita bisa nanti akan menjadi suatu bidang tersendiri ya, bidang sendiri penilaian kerusakan yang menggunakan teknologi 4,5 nol kalau perlu sistem manajemennya. Bagaimana nanti dibuat suatu sistem manajemen ya yang bagus itu bisa sustain ya supaya bisa sustain. Nah, kalau sudah ke level bangunan, nah nanti ada namanya exposed damage, nah hidden ya, tersembunyi. Ini saya belum tahu yang tengah. Mungkin di antara itu masih ada. Exposed itu mudah, kerusakan krek ya. Dulu pernah saya di teman-teman apa itu dari beberapa pejabat Uni Eropa minta saya untuk ngecek rumah di Jakarta bangunan tinggi itu ya. Ya ini expose gampang, ya nggak expose ini yang sulit. Dia bilang ini nggak retak ini karena ya kalau di dalamnya gimana? Kalau di luar ini retak ini ada linknya retak ini hanya retak struktural kok ini. Tapi harus diukur dia bilang gitu. Iyalah kalau gitu kita ukur pakai cara PEMA ya, PEMA dari Amerika itu ada cara untuk bangunan yang teknis. Non teknis ya ada tapi ya kita yang lebih tahu banyak nanti yang orang Indonesia lah. Nah, expose tadi itu sudah bisa dilihat dengan mata. Walaupun kalau pakai apa ya kita lihat dengan teliti kayak kita petugas pesawat terbang itu ya yang harus ngeceki kertaan pakai awal ya kayak gitu lah. Itu bisa kelihatan. Oh ini retak. Oh ini begini nih. Nah, yang hidden ini yang sulit. Karena apa? Di dalam, apalagi kalau sudah di hotel-hotel, di gedung-gedung mewah itu sudah ditutupi ornamen, tidak hanya arsitektural, bahkan ornamen. Ditutup sehingga seolah-olah itu tidak apa-apa. Tapi ternyata kalau dicek misalnya ya, kalau yang di Amerika itu kan punya alat akselerometernya itu ya. Terus kita bisa melihat kita bisa
Pas saat gempa itu, ternyata gempa itu begini, terus mundur dulu ke sana, maju mundurnya lebih kuat, ke sininya, periodenya berubah, setelah 5 detik itu dia turun, setelah itu damping ratio-nya juga ternyata sudah tambah ke sana, ini mulai lagi kok ada damping ratio turun dikit, kenapa? Ini sudah bisa ya, karena alatnya banyak, satu alat itu minimum di atas, di bawah 2 arah, gitu ya, arah sama naik turun tentu saja. Ada yang sampai 3 bisa untuk mengukur torsinya gedung itu bisa digunakan juga untuk yang rocking. Terus ada yang di depan untuk free field ya. Jadi bangunan antara getaran rumah tanah yang asli di sana dengan getaran di tanah di bangunan itu beda. Beda. Itu nanti kalau dihitung periodenya pakai itu dan itu beda juga. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Belum kalau rocking itu nanti daerah Luna itu rockingnya agak beda. Tapi kan punya alatnya, kita nggak mengatakan ini beda, segini beda. Seberapa bedanya kok yang ditanyakan. Kalau T pakai free field sama T yang ada, artinya di getaran yang di luar sana tidak terpengaruh gedung yang di gedung itu berapa bedanya persen kok ya, hitungannya begitu. Nah, rocking juga begitu, rockingnya ke sana kiri kanan. Nah, kok free field-nya kok bisa agak beda ya antara maju mundur kiri kanan sana ya, sana kok beda ya, mungkin ada basementnya di bawah yang sana ya, itu subjek penelitiannya. Terus rekaman itu bisa melihat, bisa ngecek ininya, hiddennya itu, ini kok antara lantai 2 lantai 3 kok berbeda rekamannya begitu ya, tinggi nih, padahal ke sana pas ada yang banyak kita lihat pakai 3 dimensi terus kita buat model gitu ya, ternyata kolom yang nomor 2 nomor 3 ini bermasalah gitu ya, bisa bermasalah itu. Nah, itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan menggunakan visual. Yang visual itu yang expose ini ya. Kita ukur berapa persen. Nah, terus yang hidden ini harus dilihat. Kalau tidak punya alatnya juga kadang bongkar kita karena berisiko. Bongkar yang sayang ya, karpet bagus, ornamen bagus gitu. Karena meragukan gitu. Nah, ini namanya hidden, ini agak lama ceritanya karena ini mempunyai subtopik sendiri. Media hidden ini ada metodenya beda-beda, adanya beda-beda ya. Untuk mencarinya bagaimana setelah 2 dimensi dan 3 dimensinya ya. Itu bagaimana itu. Saya pernah mencoba itu ya, sempat juga lah ya. Artinya saya habis 6 bulan untuk ngecek itu. Karena yang hidden sama yang rocking sama bedanya lagi satu itu yang free field gitu. Jadi itu adalah yang bisa kita ambil ya, sama expose hidden ya. Kalau expose visible ya, mungkin visible tapi visible kecil ada ya. Yang harus dengan alat itu yang di bawah ini ya. Ini selalu saya kasih tanda tanya, artinya saya sendiri perlu pengembangan ke depan. Apakah definisi saya itu cukup? Saya masih meragukan definisi saya itu karena tentu akan ada pengembangan ke depan. Pengembangan ke depan yang mungkin akan berbeda dengan opini saya sekarang. Karena sebagian pakai backup ilmiah, sebagian pakai asumsi, sebagian cuma opini. Ini itu ya semampu saya lihat kayaknya begini gitu ya. Ya itu kan deviasinya bisa besar. Tapi kita di dalam kehidupan ini kan tidak bisa kita menggunakan kata ilmiah terus. Kita hanya menggunakan insting saja. Ya. Ya, kalau kita lihat jenderal juga begitu. Jenderal nunggu intelijennya sampai ya udah ditembak musuh, tahu dia jumlahnya berapa, 5 mana kira-kira, itu ya 5 beneran. Itu ada mereka pakai insting juga, Mbak. Nah, ini teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang senior ini sudah pakai insting. Walau bebannya sekian kok tulangannya cuma sekian, ngeteknya mahasiswa langsung tahu. Itu nggak bisa. Tulangannya itu harusnya sekian, ngomong sekian. Ukurannya aja sekian. Nah, itu seperti itu ya. Nah, sampai tadi kerusakan expose, visible, invisible. Sekarang yang hidden ya, yang hidden itu ya, jadi yang hidden itu bisa major ya, utama, termasuk fondasi, struktur ya. Terus yang minor, arsitektural nggak masalah. Tapi kalau yang berbahaya itu kalau misalnya adalah major gitu ya, major itu strukturnya terus kita terlewat.
Nah, itu kalau ada gempa susulan atau apa di Aljazair kan terdiri tahun 2004 atau 2014 itu dulu yang gempa susulannya yang 16 lantai gempa susulan yang ambruk ya. Itu kemungkinan adalah hidden. Kalau saya melihat itu hidden, jadi tersembunyi di situ. Terus orang melihat aman gitu loh. Nah, setelah ada gempa susulan yang intensitasnya lebih kecil ya, itu ambruk juga bukan pada saat utama. Kemungkinan adalah ya. Tapi kan kita perlu data untuk menyimpulkan yang jadi secara ringkasannya, jadi secara umum nanti bahwa jadi nanti ya bencana gempa itu ada kerusakan oleh gempa ya, terus dampak kerugian gempa, terus ada kerusakan di level infrastruktur, terus ada level makro ya, ada makro juga tadi ya. Terus ada yang diukur dengan uang ada, bisa ada yang tidak bisa diukur dengan uang, jadi itu kan yang tangible gitulah ya. Ada ya, ada kita kadang yang tidak diukur dengan uang ini yang sulit ya kalau di pengadilan ya. Kerugian imaterial ada sekian miliar, sekian triliun. Rugi, saya rugi secara fisik cuma Rp100, tapi ini kan banyak itu ya tuntutan gitu. Nah itu ya global. Nah nanti kalau sudah di level bangunan tadi ada visibility, masih ada global secara keseluruhan bangunan rusak atau cuma lokal elemen ya, itu juga beda. Nanti elemental. Nah itu metodenya kalau kita mempunyai akselerometer yang cukup di situ di suatu bangunan, maka itu lebih mudah. Dan asuransi tentu akan mudah melihat. Nah, kesulitan kita kan, ya kita semua state of the art tergantung dari ahli masing-masing. Ya. Nah, seperti itulah. Tapi sebetulnya suatu saat nanti ada ukurannya begitu ya. Jadi ada bangunan yang rusak. Nanti kalau sudah mulai level kebangunan, bangunan yang mana, elemen apa, struktur atau tidak, non struktur kan itu ya. Nah, intinya adalah korban manusia dan non manusia itu adalah kerusakan. Kalau nanti ini masih ada waktu, kita bisa sampai ke pembahasan teknis. Tapi kalau pembahasan teknis itu biasanya sudah banyak yang tahu. Ya. Biasanya tidak. Tapi kalau penjelasan global dari hubungannya dari konsep filosofi yang itu sampai kita tarik jadi mengapa bangunan tahan gempa itu punya filosofi seperti itu sampai jenis-jenis kerusakan seperti ini biasanya ya banyak yang tidak sampai ke sana. Tapi itu kalau sudah tahu ke sana, nanti cabang-cabang ilmu yang akan datang itu saya datang dari ke sana. Baiklah, kalau ada suatu pertanyaan, silahkan. Ini tadi sudah ada mulai ada yang mau tanya gitu ya. Nanti materi bisa lah ya, bisa di share. Asal nanti nulis di itu di apa ada WA-nya ada presensinya tadi ya, saya tulis lagi itu klik presensi ini. Dan nanti silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ibu Bapak sekalian untuk diskusi begitu. Teman-teman yang manajemen rekayasa gempaan ada juga silahkan datang menanyakan ya. Masih ada bahan, kalau nanti tidak ada kita teruskan ke bahan yang lebih teknis gitu. Tapi mungkin ini. Oke, silahkan nih, ada senior-senior saya ini. Tadi ada Pak Surajin, ada Pak Anin Daya, ada Mas Toto, ada Mas Ratno juga ya situ. Wah ini banyak ya. Wah ini banyak yang lain ya. Silahkan untuk memberikan opini tentang ini. Mas Joni, gimana Mas Joni kabarnya ini dari Banjarmasin? Boleh juga. Karena Mas Joni kan sudah banyak praktik ya. Mungkin sudah mulai bagaimana itu mau menerapkan bangunan tahan gempa itu kalau bangunan yang biasa di masyarakat bagaimana? Kalau yang teknis mungkin sudah oke ya. Yang non teknis mungkin ada yang mengamati di masyarakat, silahkan ya. Itu Biasanya Pak Anin, Prof, yang nanya, Prof. boleh silahkan itu. Kalau nanti backup Mas Toto, Pak Anin, silahkan. Monggo silahkan. Pak Anin, Prof, biasanya, Prof. Monggo. Tunggu boleh. Pak Anin, silahkan untuk. Tapi Pak Rajin juga ya, ini saya mohon ada sedikit masukannya lah begitu untuk teman-teman kita, untuk saya sendiri juga. Monggo silahkan. Ini sudah mau ada angkat tangan belum?
Ini masih banyak yang hadir juga ya, mulai datang ya. Mohon maaf terlambat tapi nanti banyak ya. Jadi memang ceritanya bagusnya ini memang dari awal tadi ya. Dari awal tadi malah lebih bagus ya, tapi ya tidak ada masalah. Nah, tidak sambil jalan nanti ya, siapa tahu ada untuk pengenalan mungkin bangunan yang bisa katakan gimana, atau ada bangunan yang katanya 840 tahunan di Pandeglang gitu ya, ternyata masyarakat keliru menerjemahkan. Nah ini di sini nih. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ini kan gempa Pandeglang ya, daerah Banten kan. Tahun 99. 98 itu ada gempa meninggal. Ada yang meninggal ya. Terus ternyata orang membuat sendiri, interpretasi sendiri, karena para ahli mengatakan ini gempa di sini 80 tahunan. Ya. Jadi menganggap bahwa gempa itu akan terjadi 80 tahun. Terus dia membuat bangunan ya nggak tahan gempa lagi gitu loh. Karena menganggap seperti itu. Nah ini. Sehingga dibangun lagi dengan asumsi gempa kan nanti akan datang, nanti rumah ini sudah lama sudah dibongkar sama anak cucu saya kan gitu ya. Ternyata terjadi. Ini banyak terjadi di masyarakat. Itu yang pertama ya, menginterpretasikan statistik seperti itu. Yang kedua adalah banyak yang mengatakan di sini tidak ada gempa karena bapak saya, mbah saya, datuk saya, kakek saya, nenek saya bangun itu nggak pernah ambruk dengan tulangan yang kecil sini saja. Nggak masalah, kecuali daerah yang lain-lain. Dia bilang banyak itu. Di Bengkulu pun sebelum terjadi gempa tahun 2009 banyak yang bilang. Di Jogja apalagi saya ngamati sendiri. Buat apa sulitnya kita sosialisasi bangunan. Pak, ini rusak begini-begini. Ini Pak, dari kerusakan bangunan, ini perlu slope, ini perlu apa? Kolom praktis di sini itu ada lintel ya, lintel, terus itu ada band ya, roof band itu kalau orang bilang ring bulk dan sebagainya, ini butuh apa? Enggak ada di sini juga enggak, tidak ada gempa. Saya bilang itu patah sampai segitu kan dulu, Pak. Ya dulu itu nanti gempa itu kan ada akumulasi energi di sana di dalam, tapi agak sulit ya. Ya, kan beberapa pakar juga mengatakan kan gempa bukan wilayah Jogja, bukan wilayah gempa, malah masuk kurang. Ya sudah, saya capek-capek sosialisasi dihantam sama kayak gini lah ya. Sudah capek-capek mau sosialisasi COVID, tahu-tahu COVID itu nggak ada, begitu persis kayak gitu. Jadi itu yang di bawah yang susah sekali untuk meyakinkan. Ada gitu ya, tapi jumlahnya kan ratusan orang ya, ribuan orang. Ya. Jadi contoh ini adalah salah satu yang kita hadapi ya. Bangunan rusak di sana ya. Yang sebelumnya itu sudah ambruk, ini sekatnya kan belum diperbaiki sekarang ini ya. Yang di sini ya temboknya bagus sekali ya, plasternya, tapi setelah dibuka itu seperti pasirnya itu seperti pakai tanah saja. Semennya juga kurang dan sebagainya. Itu contoh kerusakan. Nah, ini adalah yang terjadi juga di Pandeglang itu karena ada dua yang unik di sana. Itu yang punya ibu ini mau diperbaiki, ini belum rusak ya sebelum gempa 99, tapi yang 98 ini masih atapnya masih bisa, waktu itu masih dikasih ya, dikasih tanah terus mau diperbaiki gitu. Tapi kena tahun 99 ya ambruk juga. Untungnya ibunya itu sudah 1 tahun itu enggak tinggal di situ, ada ibu sama anaknya dua. Ini kadang interpretasinya mudah lah di daerah ini tahun berapa 98 itu sekitar 23 tahun, mungkin 25 tahun yang lalu sudah ada bangunan-bangunan yang bagus ya, Banjarnegara. Jadi sayangnya dulu kita belum punya drone ya. Kalau punya drone ini bangunan di sebelah ini yang saya motret itu ambruk. Bangunan yang di sebelah saya yang pas saya motret ini kan di halaman rumah sebelah ya motretnya. Jadi nggak bisa menggambarkan bahwa bangunan yang seperti ini cukup kuat ya, bisa kuat lebih kuat dari yang tidak tahan. Bahkan pagar saja sudah diberi perkuatan horizontal. Sayangnya enggak vertikal, belum ada. Itu di desa ada. Ya. Terus gambar yang di belakang saya ini, bambu yang bagus sudah dipakai untuk penulangan dan itu tidak ada yang copot. Ya. Tapi masalah temboknya yang pecah. Tapi tidak ada bambu yang putus karena dia bambu gabung dengan ini dengan apa? Dengan tulangan. Ya.
Itu juga tidak rusak. Nah, kita belajar dari kerusakan dan ketidakrusakan. Itu sebetulnya memudahkan kita untuk sosialisasi. Ini permasalahannya di sosialisasi kalau di tingkat masyarakat bawah. Kalau di masyarakat tingkat atas itu sudah enak, apalagi di kota. Kota itu ya tinggal kita pakai ini, argumennya jelas, SNI-nya jelas, kalau tidak pakai FEMA, pakai ini macam-macam. Kalau tidak kita pakai rumus baru yang kita buat dan bukti bagus pun oke ya. Kalau di lapangan kita mudah ya, sudah diberi gambaran kerusakan saja masih bisa nggak percaya begitu ya. Jadi tidak mudah. Nah, ini yang di Bengkulu ya. Kerusakan di sini itu karena apa? Kasihan ini. Jadi pembeli itu tahunya kalau sudah ada beton seperti ini adalah ada tulangannya. Itu wajar kita pun kalau beli begitu. Ya, pertama. Ternyata setelah ada gempa, ada yang banyak yang namanya balok ring, kolom tidak ada tulangannya. Nah, itu masalahan yang cukup berat. Karena apa? Nyawa ini, masalah nyawa. Dan di daerah sini juga sama, diberitahu saya, nenek saya pakai tulangan seperti ini juga tidak apa-apa. Tidak pakai tulangan belum nggak pernah ambruk, gitu ya. Sama, jawabannya bersama. Setelah kena, orangnya menyesal. Tapi kan kalau sudah tidak ada penyesalan apa? Kalau sudah mati orangnya. Kalau dia masih sakit bisa sembuh lagi, itu masih bisa minta maaf kan. Jadi ini seperti ini. Bagusnya kayu itu ternyata juga dapat menimbulkan ini. Jadi kalau kayu itu juga kekuatan tariknya cukup. Itu bisa mengurangi ya. Artinya kalau seandainya tidak ada kayu ini kan ini lepas kena orang, kepala orang. Ini bisa sampai ke sedetail itu ya. Makanya konsepnya yang dari tanpa teman-teman kita struktur itu dikonsepkan kalau teman-teman di bawah ya, para relawan, para peneliti rumah menjadi aman gempa. Artinya ada perbedaan. Situ tahan saja terhadap gempa, ya jadi tidak aman. Bahasanya begitu ya. Efek non struktural atau arsitekturalnya tidak begitu diperhatikan. Tapi itu bisa menyebabkan seperti di Bali. Kan itu parapet atau apa ya, jenis tembok yang itu kan jatuh dulu ya, Lombok. Di Lombok juga banyak. Bukan meninggalnya tidak karena strukturnya yang ambruk, tapi non struktur. Sehingga terus ada konsep aman gempa. Jadi kalau sudah aman gempa, kalau di BNPB itu tidak hanya bangunannya, artinya struktur, non strukturnya, tapi akses jalannya itu, pagarnya pun diyakinkan itu tidak ambruk saat terjadi evakuasi atau pas seorang lari. Karena di Bantul itu tidak sedikit orang yang meninggal karena lorong dinding kanan kirinya tembok tinggi, ambruk. Ya sudah pas lari itu kan. Ini konsepnya berkembang di masyarakat sekarang itu aman gempa. Nah, tugas kita teman-teman struktur kita itu tahan gempanya di bagian strukturnya. Tapi nanti teman arsitek dan yang lain juga harus cek juga bahwa non strukturnya itu harus tahan gempa. Nanti akses keluar kalau filosofinya itu adalah mengamankan, menyelamatkan manusia, umat manusia atau nyawa itu adalah nomor satu, maka kita sebagai desainer ya, desainer itu harus tanggung jawab sampai ke aman gempa, tidak hanya tahan gempa. Nah, itu pendapat saya ya, mungkin bisa di argumen lah, di argumen bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran yang di sini kerusakan gempa karena memang tidak ada tulangan. Di sini tidak ada tulangan sebagian ada tulangan tapi 1-2. Tidak ada evaluasi waktu menjadikan. Konsumen yang belinya ya seperti gambar desain kan. Tulangannya 4, ada jarak 50 cm, paling tinggi ada sengkang itu kan gambarnya setelah kita ada. Nah, kita ada teknologi sekarang scanning mulai murah ya, scanning ronsen itu ya. Yang dulu itu 350 juta sekitar itu 3-4 bulan yang lalu 3-4 tahun yang lalu kan, tahun yang lalu sudah tinggal 57 ada yang itu kan. Mungkin ada menemukan lagi teman-teman elektro ya kalau kita beri masukan bisa sampai ngecek seperti itu. Nah, ini yang di Bengkulu. Jadi pelajarannya adalah mereka berasumsi salah bahwa daerah tidak ada gempa itu besok tidak ada gempa lagi.
daerah yang ada gempanya 80 tahun itu misalnya harus 80 tahun kemudian. Gitu kan? Terus di sini bangun seadanya saja. Toh yang jual, yang beli juga tidak lihat. Ini banyak pelajaran yang kita pelajari. Dan itu perlu diangkat. Ya. Perlu diangkat. Di daerah-daerah masih belum ada perkuatan karena tembok itu ya bedanya ya. Kalau di bangunan teknis itu kan tembok itu bisa menjadi sekat, bisa menjadi pengisi, bisa menjadi struktur tergantung nanti perhitungannya. Kebanyakan kalau kita portal lepaskan saja. Kalau portal udahlah anggap portal tembok itu hanya sebagai sekat, mau diisi mau tidak. Padahal itu ada pengaruhnya, saya pelajari. Waktu dengan gempa sungguhan ya, gempa sungguhan dipakai rekaman itu antara infill wall dan tidak itu bisa tinggi sekali di awalnya, kekuatannya tinggi. Makanya teman-teman yang menyelidiki frekuensi bangunan awal pakai frekuensi kecil yang pakai Android kita juga bisa itu. Wah ini tinggi sekali Pak kekuatannya. Bukan itu adalah kekuatan struktur dan non strukturnya, yaitu tembok di mana berbeda kalau yang perilaku yang portal tadi dia bisa kerusakannya itu bisa tinggi ya, artinya bisa dengan defleksi yang besar, dengan displacement yang besar, tergantung dari stabilitasnya. Tapi kalau yang tembok ini hanya berapa senti dia pecah, sehingga kekakuannya langsung turun. Ya, ini berbeda ya. Jadi kekakuannya terus turun. Jadi dari kekakuannya tidak naik begitu, tapi terus langsung turun seperti gergaji itu. Ini nah, itu kalau di bangunan yang semi teknis atau yang non teknis juga boleh, itu bahwa kalau bangunan non teknis atau tadi yang bilang semi teknis ya, itu dinding ini adalah struktur. Dinding ini struktur, ya. Ya kalau tidak tahu ya dinding ini dirubah, dibuat lubang yang besar ya ambruk juga. Untungnya masih ada kusen. Kerusakan ini, pola kerusakan di sini terlihat. Nah ini bangunan seperti ini kadang lepas jadi, tapi itu nyawa orang di sana. Jadi korbannya kalau dilihat banyak dari ya. Ya, kebetulan yang ahlinya itu orang-orang kota ya. Jadi orang-orang kota tidak pelajari di daerah. Tapi sebetulnya korbannya itu yang di sana. Nah, ini juga kita kan kita riset saya juga mengalami di lembaga riset di dan tinggi juga risetnya mewah-mewah, kalau nggak mewah nggak masuk. Proposalnya nggak diterima kan, padahal kalau sudah jadi ya cuma jadi paper aja, sudah selesai, masuk luar negeri, masuk ini, Scopus, ya saya masuk, tapi nggak titik itu kan sedikit ya. Masyarakat juga nggak tahu itu kamu itu nulis apa gitu. Ya itu beda, ini itu ilmiah. Tapi yang di ilmiah seperti tadi ya, dinding bata ringan saja itu penelitinya kan nggak ada. Terus baja ringan ini masyarakat itu sudah ke sana. Jadi antara peneliti, antara akademisi dengan masyarakat aplikator itu ada gap besar. Ada gap besar. Sehingga waktu kita sudah mengatakan tembok harus dari sekian, ternyata tukang juga tidak tahu. Di bawah itu yang melaksanakan tidak. Itu kalau yang di kota ya bisa dikontrol lah, karena memang mudah dikontrol gitu ya. Tadi ini ya masalah dari berapa gambar saja, ini nggak banyak. Gambar itu kan ribuan, puluhan ribu bahkan. Itu dari kecil-kecil ini saja. Ini di Sukabumi. Ya, mudah-mudahan sudah nggak ada sekarang, karena itu tahun 2000 ya. Ini betul-betul hancur juga ya temboknya ini, tapi sudah ada perkuatannya. Tapi secara umum keseluruhan semua kerusakan ini terjadi karena tidak ada sistem struktur yang jelas. Ya. Walaupun tembok itu, walaupun sudah ada kolom, itu harus ada satuan. Satu kesatuan struktur. Nah, ini nanti akan terjadi di bangunan-bangunan yang seperti ini, inovasinya ya. Nanti ada bangunan, orang bilang bangunan pohon kelapa. Bangunan pohon kelapa itu seperti kita portal-portal kita itu, ya, bangunan tinggi. Jadi bisa bergoyang kanan kiri, ya. Itu bangunan konsep pohon kelapa. Saya mengembangkan bangunan kotak sabun. Jadi bangunan boleh bergerak, bawahnya pasir. Jadi nanti percepatan, saya meneliti tentang pasir pakai numerik dan pakai lab kecil ya, saya coba
bahwa nanti bagaimana getaran yang tinggi peak-nya itu bisa direduksi. Nah, berapa persen ini yang perlu kita teliti. Ya, menggunakan pasir sehingga bangunan itu waktunya itu bukan peak dari peak ground atau peak percepatan tanah, tapi dia sudah terfilter. Ya, kalau filternya saja 30%, berarti kita tinggal memperkuat 30. Nah, itu yang saya kembangkan namanya bangunan kotak sabun. Jadi bergerak bareng gitu ya. Gerak bareng, krek gitu. Karena kalau tembok dipaksakan untuk bisa adaptabilitas tinggi, itu harus dibuat inovasi. Ya, seperti saya, Pak Meguro dulu datang ke Jogja, diskusi dengan saya, Profesor Meguro dari Tokyo, mungkin ada yang kenal ya, terkenal itu. Ya. Itu datang diskusi dengan saya ya, bukan adu konsep lah, konsepmu apa, konsep ini, ya konsep saya ini, konsep kamu ini. Akhirnya ya sudah saya gunakan untuk Pakistan, untuk ini dia dan sebagainya. Ya punya saya di Indonesia saya ya agak beda filosofi juga. Ya pakai fiber tapi dipakai apa ya? Rajut ya, rajut itu tali temali tapi di luar, saya pakai di dalam ya. Jadi konsepnya sama Profesor Meguru dengan saya, bagaimana bangunan itu nanti tidak seperti konsep kaca ke jendela. Kaca jendela itu yang penting bisa dipasang, kalau dilempar orang pecah, bisa pecah kemana-mana dan berbahaya. Itu tidak bagus ya, karena dari segi duktilitas untuk bangunan itu kan tidak bagus. Ya, itu diganti dengan kaca mobil, di mana ada seratnya begitu ya. Kalau terlempar orang dia cuma inyok saja gitu ya. Kalau pecah pun jadi kristal. Nah ini sama konsepnya Profesor Meguru dengan saya. Nah ini penelitian ini yang tidak mudah untuk diterima di masyarakat. Tapi rumah saya ya bangun sendiri. Misalnya Profesor Meguru datang ke sini sama Profesor Watanabe, silahkan ini lihat, tak buat sendiri, tak hitung sendiri, orang lain tak mau. Karena lebih bagus. Nanti diinovasi bisa. Gitu. Nah, akhirnya dijelaskan juga bahwa konsep invensi dan inovasi itu berbeda tahapnya. Invensi itu penemuan, teman-teman kita di perguruan tinggi, di lembaga itu senang invensi, menemukan sesuatu yang baru, tapi setelah jadi inovasi belum mantap karena tidak berlaku di pasaran, karena kurang integratif. Kita hanya yang struktur, hanya bagaimana kuat saja, setelah itu mahal, nggak mau orang. Yang tidak tahu hanya murah saja setelah ada gempa hancur. Ya. Ini kuat, murah, tapi ternyata pembuatannya lama. Ya, jadi BMB-nya belum optimal. Kalau inovasi sudah sampai NIK ya. Biaya, mutu, waktu, nyaman, indah, hijau. Sudah sampai ke sana. Nah, itu konsep. Lagi non struktur juga. Kerusakan bangunan, bangunannya tidak rusak. Tapi ini ada korbannya juga. Apa? Karena Eternit yang di sini setelah ini bangunan berguncang, ini ternyata berubah bentuk dan sekali-sekali itu ada yang lapuk juga. Dari segi 4 menjadi sedikit ada sudut tidak 90 derajat, tidak bisa diikuti oleh ternit ini ya jatuh kena orang di bawahnya. Kan begitu ya. Nah, ternit juga di sini harus dikonsepkan ductile. Kalau mau kita menggunakan konsep pohon pisang, pohon kelapa ya, yang bisa goyang-goyang, yang bisa puntir ya. Kalau 3 dimensi kan berarti boleh ada puntiran itu. Nggak mungkin kaku. Kali kok kotak sabun tidak puntir semuanya, tapi itu hanya untuk 1 lantai 2 lantai maksimum lah ya. Kalau sampai banyak lantai yang mahal sekali nanti jadi konsep elastik kok itu. Jadi tidak konsep elastoplastik yang kita pakai itu tidak. Tapi hanya kecil ya. Karena jadi gayanya kecil karena pakai reduksi pasir. Kalau di tempat yang mahal ya sana ada piring roda itu ya. Ada roda gelintir, terus ada yang pakai base isolation karet yang mahal itu ya, karena 75 tahun minimum, bukan karet-karet biasa yang 3 hari 4 hari sudah melepuh ya. Nah ini juga kerusakan yang ada di komponen teknis ya, ini banyak. Kalau yang non teknis ya, kalau yang teknis mungkin sudah banyak di mana-mana kita lihat. Kalau non teknis ini yang perlu banyak dipelajari. Ini sebuah bangunan ibadah juga, dan ampiknya di atas tuh nggak ada perkuatan apapun dan tidak ada perkuatannya, tidak nyambung dengan yang jadi jatuh ya kenai orang juga karena ada orang. Salahnya begitu. Tapi membuat kanopi atau teras yang ada tonnya di banyak tempat di luar Jawa itu positif karena ternyata orang secara cenderung sebelum lari keluar ada yang pas hujan di sini. Sehingga ini kuat ya. Ada bagusnya juga.
rumah biasa saja itu. Ya. Ada seperti itu. Nah, itu terlihat juga di Banjarnegara waktu itu ya, tidak ada tulangan. Yang sebelah sudah hancur karena lereng jadi ini lepas ya. Seperti itu. Ya, ini saya kira waktunya sudah cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi Mas Firmadi, Urfa belum masih ada nggak? Kalau ada pertanyaan Mas Firmadi? Lagi ini ya. Itu baru kerusakan bangunan sampai di situ ya, masih banyak lagi yang nanti kalau teknis. Itu bagaimana ponding efek, masih ada short column efek, itu belum sampai ke sana. Ini waktu tidak akan mungkin. Tapi ini dari konsep lama dulu ya Pak, yang dari global dulu ya, terus masuk ke lokal nanti yang akan datang sudah mulailah kita bagaimana ngatasi misalnya short column efek, ponding efek, soft story dan sebagainya, itu yang akan datang. Kalau yang bangunan ini pun ya, bangunan sederhana ini pun tidak mudah juga ya. Karena apa? Karena bangunan yang sederhana ini sekarang tambah kompleks karena adanya di bata ringan ada inovasi baru nggak ada. Kalau bataku sudah ya bata ringan itu antara di plaster dan tidak ini saya kerjasama ini Mas Adi di sini atau tidak sama Mas Giarto itu kita meneliti BMW-nya biaya mutu waktu dinding tanpa plaster dan plaster kekuatannya kecepatannya kerja dan sebagainya kita pelajari ada itu satu topik sendiri kalau dipresentasikan menarik belum lagi yang nanti menggunakan jaringan yang seperti apa dan sebagainya gabungan dari sana dan sebagainya ya sekarang agak kompleks itu bangunan untuk bangunan sederhana saja terus nanti ada model Ruspin, Risa Barataga, Suari, terus apa itu ada banyak risbaring banyak kali itu nah itu berkompetisi sekarang ya di bawah yang meneliti juga masing-masing inovator ya bukan inventor karena kalau inventor itu kan hanya untuk paling tidak untuk menemukan sesuatu diumumkan di masyarakat di jurnal sudah dapat Scopus sudah macam-macam tapi kalau inovator itu masih satu tahap lagi laku nggak dijual dan bisa digunakan oleh masyarakat kalau tidak masih masih berapa tahap di sini di bawah tapi karena orang kadang mencampur adukan ya inovator inovasi ya sudah inovasi itu dari invensi sampai ke aplikasi ya gitu. Ada yang bilang inovasi itu malah invensi itu hanya menemukan saja entah laku atau tidak ya masalah ya. Nah itu juga kita prihatin dana dikti banyak dana mana-mana riset tinggi kok tidak karena memang untuk invensi beda kalau mau untuk inovasi masih ada inkubasinya ada kerjasama dengan teman-teman antara praktisi, manajer ya, terus dilihat dari rantai pasoknya, sejak dari perizinan, pendanaan sampai ke penjualan, sampai ke after sales service-nya, ya. Lalu kalau mau bagus sistem seperti itu, itu kan kita akan maju. Jadi masih banyak yang harus kita kembangkan. Saja baru usahakan non teknis saja non teknis belum kita yang lain-lain belum ya belum yang teknis lagi ya tapi karena waktunya sudah cukup ya saya kira kita akan akhiri ya ini di daerah Jogja juga sudah sore mungkin daerah yang lain ini dari mana-mana ini dari Indonesia timur sampai barat ada ini utara selatan ada semua ini saya lihat ya oke kalau ada pertanyaan monggo silahkan kalau tidak kita akan tutup di waktu ini. Ini ada yang juga baru masuk, tapi yang mohon maaf ya, ada yang tadi jam 5 masuk, karena memang pengumumannya terlambat ya. Besok kita bisa ya yang lain-lain. Nah ini ada beberapa pertanyaan di sini udah banyak ternyata tadi saya lupa ada asistennya ya. Mas Doni tadi zaman kakek saya belakang ya buat rumah itu menggunakan sistem panggung. Jadi kalau sistem panggung ya mungkin dari binatang buas sistem rumahnya juga digunakan untuk menenek kacir betul di Kalimantan Tengah juga melihat teman-teman
saudara-saudara kita yang Dayak ya, di pedalaman lupa pakai wisdom ya, lokasi wisdom. Wah, bebas banjir sana. Ya, tapi yang baru-baru malah buat bangunan seperti di Pulau Jawa ini ya, sehingga kebanjiran. Tapi pemerintah sudah mulai lagi mengembangkan panggung lagi ya, yang di bawah untuk mobil, untuk macam-macam komputer dan sebagainya di atas kantor. Ya ini ya, jadi sering terjadi limpasan, penerbangan dan sebagainya. Pertanyaan apakah rumah kota pendalaman itu tidak menggunakan sistem panggung? Nah, ini banyak banyak pertimbangan menggunakan panggung itu ya. Tadi kan karena ada binatang buas dan sebagainya. Nah itu ya. Tapi kalau yang terjadi di kota itu berbeda ya, karena apalagi daerah saya di Jogja ini jarang ada yang daerah banjir sih, karena Pasir Merapi ada banjir ya cepat hilang gitu. Di bangunan itu lantainya cuma 30 cm aja dari nggak pernah kebanjiran gitu ya. Nah itu salah satu mengapa adaptasi itu panggung tidak berjalan. Padahal panggung itu berguna pada tempat-tempat yang tertentu. Indah kan itu. Memang biayanya tambah. Pertanyaan, update peta gempa terbaru terlihat lebih jelas lokasi sesar. Apakah ada pemerintah untuk mensolidasikan daerah dekat sesar untuk melarang tidak dibangun? Nah ini seharusnya ya ada. Jadi beda, karena nanti tadi yang dekat sesar itu membangun itu bukan menggunakan pendekatan pakai hukum Newton 2 itu ya, masa kali percepatan tidak, tapi menggunakan momentum dia, masa kali kecepatan gitu. Itu Profesor Luko itu saya belajar dari sana. Dari Caltech ya, California Institute of Technology. Kalau bapaknya di Stanford kan. Itu pernah ke Jakarta itu diskusi di HAKI tahun 2007 kan. Mungkin ibu bapak sekalian di sini pernah ikut dengan Profesor Luko. Jadi menggunakan ini harusnya ada sosialisasi karena berbeda nanti desainnya itu di sana ya. Itu harus mendengarkan pendekatan berbeda. Gayanya aja berbeda, bisa naik turun kok di sana itu. Kalau dekat dengan sesar itu. Kalau kita dekat apalagi di atasnya itu, kalau yang teman saya dari RRC tadi kan mendesain karena memang pipa minyak kanan dan kiri, pipa gas kanan dan kiri itu beda, itu dilewati sesar, sehingga harus dibedakan. Nah kalau bangunannya panjang pas di situ, kalau misalkan dilarang, wah kalau dilarang kan teknologi bisa itu, ya. Nah mungkin tidak melarang tapi mensyaratkan teknologi yang tinggi kan itu ya. Saya kira gitu ya Mas Doni, Tampu Bolon. Ya. Oh Mas Tri ya, Tri ya. Yang terkait dengan banyak gedung yang bertingkat tinggi, yang usianya sudah 20 tahun, apakah ada regulasi yang mengharuskan pemilik gedung melakukan semacam SLF sertifikat layak fungsi terkait dengan kekuatan struktur bangunan terhadap gempa. Nah ini seharusnya memang ada itu, dan di SLF itu kalau nggak keliru 5 tahun apa ya, tapi nggak tahu apakah ada peraturan baru. Saya pernah kayaknya 5 tahun, nanti ibu bapak sekarang bisa di googling berapa tahun. Kalau sampai 20-25 harus ada. Nah, sayangnya kita konsumen itu kan belum sadar juga bahwa nanti kalau kita menempati gedung itu, hotel itu, kantor itu, sewa itu, atau kita diwarisi orang-orang lain, orang tua dan sebagainya, itu adalah menyangkut korban kita dan keluarga. Nah, kalau sudah seperti itu, misalnya ya kayak di negara maju ini sudah layak, kan di Bali sudah mulai ya. Ini sudah. Kalau tsunami bagaimana? Tua tanya jadi orang-orang bule tadi. Tsunami gimana? Nanti misalnya beberapa gedung di sana sudah ada tempat panggungnya naik dan sebagainya. Ya, rumahnya yang lantai 2 itu dipakai itu untuk latihan. Saya kadang beberapa kali saya melatih juga di Bali itu, beberapa gedung yang dekat dengan pantai itu evakuasi tsunami ya. Nah, mungkin gempanya juga di sana juga kayaknya iya, karena banyak orang-orang asing itu menanyakan, bagaimana ini begini-begini ya, terpaksa karena konsumennya itu adalah kritis, ya nanti providernya, penyedia ya bisa. Tapi kalau konsumennya pokoknya beli yang penting bangunannya bagus, mampu apa enggak, nanti kehendak Tuhan dan sebagainya, nah, sudah berbeda itu ya. Itu mengkehendak Tuhan, tapi manusia kan menyebabkannya di situ. Ya, harus tanggung jawab, manusia juga punya tanggung jawab. Tuhan sudah menciptakan gempa untuk kebaikan, tapi manusia menggunakan gempa sebagai bencana ya salahnya sendiri ya. Bangunannya nggak ambruk. Yang tadi itu yang di Banjarnegara, di Bantul, kita bangun pakai
konsep bangunan tahan gempa ya alhamdulillah satu enggak ya, hancur poros sekitarnya ambruk total gitu. Orang-orang ya sudah tahu, melihat, beda sekali. Ya, Tuhan itu menghendaki atau memberikan kredit kepada kita orang yang mau berusaha itu dikasih. Nah, ini termasuk Dominikus ya. Kami sedang mengembangkan sistem informasi kekuatan gedung pasca gempa berbasis akselerometer. Menurut Prof, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasinya? Sustainability, Mas. Jadi itu sustainability itu paling penting. Kalau kita beli alat bagus itu mana-mana banyak. Terus setahun kemudian, saya lihat juga desain rumah juga bagus, mewah. Terus tidak dipikirkan itu bagaimana cara memperbaiki yang produk situ. Kalau misalnya bocor aja lah bingung kan. Sampai bocor berbulan-bulan, bangunannya bagus, di situ lumut, kena lumut juga. Nah, seperti ini, akselerometer itu perlu penjagaan, perlu kalibrasi. Jadi kalibrasi arahnya mungkin dia berubah, gitu ya, tentang pernah kena gempa, harus diperbaiki lagi, dicek lagi, dikalibrasi berapa tahun sekali ya, seperti itu. Jadi pertimbangkan adalah sustainability. Ya kalau mau ditambah sama kecukupan jumlahnya ya cukup jumlah itu karena bangunannya gede cuma satu di tengah ya nggak bisa untuk apa-apa ya. Harus paling di atas di bawah satu arah panjang satu arah pendek satu minimum lah syukur di tengah ada lagi. Nah, itu bisa ya itu syarat kecukupan jumlah kalau itu. Nanti yang kedua syarat ini apa namanya syarat sustainability berlanjutan nanti siapa yang mau ngurusi itu. Kalau sampai 50 tahun nggak ada gempa. Kalau yang saya pelajari itu 30 tahun nggak ada gempa ya bagus semua karena berapa tahun sekali dikasih. Pas ada gempa jalan semua. Jarang yang nggak jalan. Ya ada satu dua yang lepas itu karena memang apa jelek sekali rekamannya nggak bisa pakai itu. Karena menurut penelitinya ini juga rusak ini ditulis juga itu. Jangan dipakai. Nah, terus Mas Firmadi memang kita perlu update peta gempa terbaru agar masyarakat lebih betul. Jadi di bawah itu kan sulit ya untuk ngecek. Kalau di atas kita sampai ke ruang angkasa pun sampai ke bulan kita sudah bisa. Tapi ke bawah itu berapa kilo sih yang kita bisa? Sehingga di bawah itu menggunakan ilmu-ilmu yang ada di permukaan. Ada drilling, ada ini, tapi tidak cukup untuk mendeteksi sampai sejauh 600 atau 1000 km ke bawah. Ya sana apa? Kalaupun nanti ada gempa itu hanya yang berbahaya 60 sampai 100 kilo, itu pun 100 km itu ya sudah susah. Jadi tentu akan ada update terus ya, karena teknologi semakin bagus, maka update itu akan semakin jalan bagus. Saya kira begitu. Nah, pertanyaan sudah habis. Mungkin kalau ada yang lain, nanti kita umumkan lebih awal ya, kalau ada pertemuan yang lain, kalau ada yang mengusulkan untuk mengisi menambah silakan ya, karena nanti ini dulu juga tim teaching ya. Jadi guru tim ini dulu. Jadi satu mata kuliah itu banyak ya. Seperti tadi walaupun itu tentang kerusakan, kan nanti ahlinya kerusakan bangunan teknis non teknis beda sendiri. Ya. Itu ada. Terus nanti yang kerusakan kerugian itu ada lagi nanti. Selain kalau topiknya berbeda, tapi paling tidak topiknya berbeda satu mata kuliah, tapi ada juga yang punya mata kuliah lain. Nah, ini teman-teman yang alumni dan sekarang masih di manajemen rekayasa kegempaan di UI mesti tahu itu perkembangan mata kuliahnya yang terbaru seperti apa. Ya. Karena saya hanya mengampu bencana alam dan rekayasa kegempaan, dua saya mengampu ERS ya, evaluasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya. Saya masuk gimana mengukur dan periode bangunan secara real. Ya. Jadi bukan desain, bukan, tapi setelah ada gempa itu diukur. Nah, itu ada ya. Terus nanti perbaikannya seperti apa? Terus nanti kontrol ya. Itu ada passive control, active control, bridge isolation ada, tone mesh damper ada. Nah, itu saya mengajar juga di sana. Belum tidak dipakai lah di Indonesia, tapi tidak apa-apa. Kan juga akan dipakai gitu. Saya kira begitu dan terima kasih atas perhatian semuanya dan terima kasih sekali lagi, puji Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, alhamdulillah. Kita tutup dan silahkan bisa kita istilahnya
ini ya, berganti tugas lain. Itu mungkin Ibu Bapak juga tidak hanya satu, tidak ada satu kegiatan, satu waktu ini kegiatannya 2. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa untuk yang akan datang. Kan di unmute boleh itu karena di unmute ya, sudah saya unmute. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, sukses selalu. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama ya. Salam sehat, Prof. Sehat, Prof. terima kasih ya, kasih semuanya ya. Silakan. Nah, ini sudah. Pamit, Prof. Oh ya, silakan ya. Siap, sampai ketemu lagi, Pak Tri.